Kalau Jokowi, kalau dia pidato ke kiri, tindakannya itu ke kanan, jangan salah. Semua angkanya, mohon maaf Pak Novel, saya udah bawa ke KPK. KPK periode kapan tuh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang membahas soal-soal dengan waras, dengan kewarasan. Jadi tidak diperlukan orang yang sehat saja, tapi orang yang waras. Karena dengan kewarasan itu, dia menjadi paripurna kesehatannya. Nah, bersama kami ada orang-orang waras di Republik ini yang terus-menerus mempersoalkan masalah karena dia berpijak dan berpucuk pada kepentingan kewarasan itu. Ada Bang Novel, ada Bang RR, saya sebut Bang hari ini, Bang Novel. Ada Bang RR ini. Topiknya adalah masih di seputar isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi. Cuman saya mau bikin pola yang agak beda ini. Bang RR selama ini kalau ngomongin korupsi, kita ngomong di expenditure. Jarang sekali kita ngomong di revenue. Yeah. Hari ini kita diberi contoh bahwa revenue itu menyumbang korupsi yang luar biasa. Tagline-nya pajak tuh orang taat bayar pajak, orang bijak bayar pajak. Ngawasin pajak siapa tuh kan ada tuh. Dan 349 triliun ini kita seolah-olah sekarang lagi dalam perdebatan di very-very nih Bang. Masih di tepi-tepinya ini. Ya. Nanti kita akan mendalami itu. Mas Novel terakhir ini Bang main juga di isu bea cukai. Ya, main tuh maksudnya mendalami konfigurasi masalah di situ. Nah, Bang R sebagai mantan Menteri Keuangan, Menko Equin ya pada periodenya itu pasti punya apa namanya informasi penting. Apalagi sekarang kalau serius mau berantas korupsi, gunakanlah strategi follow the money. Knows how your apa istilahnya itu bagaimana organisasi itu bekerja. Karena kalau kita bisa memetakan modus operandi dan jaringannya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Gimana Bang RR? Ya, saya kira itu menarik ya. Selama ini kan korupsi, seperti Mas Mamang katakan, selalu dilihat dari pengeluaran lah. Overpricing, markup, dan lain-lain. Jarang yang melihat itu dari segi revenue. Padahal ini sama pentingnya, bahkan bisa sangat besar. Saya contoh sederhana saja, tax ratio, yaitu rasio penerimaan pajak dibandingkan di GDP. Indonesia hari ini sangat kecil, hanya 9,1%. Padahal 20 tahun yang lalu, waktu saya Menko aja udah 11,5%. Pernah zaman SBY hampir di atas 12%. Pernah 14% juga katanya Bang ya? Ya cukup tinggi lah. Ini 91%. Kenapa sangat rendah? Kita kan dibohongi bolak-balik secara canggih bahwa jika kita berlakukan tax amnesty, penerimaan pajak bakal naik gitu lah. Apa yang terjadi? Itu dipakai oleh pengusaha yang selama ini menutupi kewajiban pajaknya untuk membersihkan asetnya. Dan lebih parah lagi, semua pejabat yang korup, yang uang dan asetnya nggak jelas, dia daftar ikut tax amnesty 1, 2. Jadi uangnya itu bersih gitu loh. Nah, pemerintah kan sesumbar, begitu nanti tax amnesty 2 kali, penerimaan pajak naik. Ternyata enggak, malah turun gitu tax ratio-nya. Jadi dari situ aja ini udah skandal. Cuman mohon maaf, media kita betul-betul hanya jadi tukang lipstik yang kuasa. Kemampuan investigatifnya nggak ada, ngeramein isu yang nggak penting gitu. Nah, kalau kita lihat negara lain di Asia yang lumayan, Singapura tentu tax ratio-nya udah nyaris 30% kali, yang lain 18%, 16%.
Nah, kalau kita benahi, saya sederhana, sikatlah 100 pejabat pajak sama bea cukai, ada shock terapi, habis itu kita benerin sistemnya, tax ratio dengan mudah naik dari 9% ke 13-15% dalam waktu 3 tahun. Artinya itu apa? Ketergantungan kita terhadap utang menjadi lebih kecil. Ya kan? Hari ini kan utang kita itu kita udah nyaris tenggelam gitu loh. Yaitu mereka selalu gunakan indikator palsu yang misleading, yaitu utang dibandingkan GDP. Itu indikator ngawur banget. Ya, makanya kalau dibandingin sama Jepang, utang kita lebih rendah dengan Amerika. Padahal Amerika satu-satunya negara yang bisa nyetak uang at any time. Nggak bisa dibandingin kita. Dibandingin sama Jepang juga nggak bisa, karena Jepang punya net asset di luar negeri, investasi yang banyak sekali, ya, puluhan triliun US dollar yang bisa jadi pendapatan dia buat support utang dia. Kita kan nggak ada net asset. Jadi pejabat-pejabat yang sebetulnya ngerti, Sri Mulyani malah melakukan pengiburan sistematik buat nipu. Karena indikator yang benar adalah debt service ratio. Berapa cicilan utang pokok kamu dibandingkan dengan ekspor. 20% aman. Indonesia udah 29%. Itu nggak aman gitu loh. Nah, tapi kan media kita nggak ada yang, walaupun saya udah ceramah berapa kali, tetap yang dimuat keterangan pejabat resmi kan, bahwa indikator itu adalah utang dibanding GDP. Nah, jadi kalau kita lakukan yang sungguh-sungguh, banyak hal kok yang kita bisa perbaiki. Mas Bambang, hari ini cicilan pokok utang kita 400 triliun. Cicilan pokoknya? Pokoknya doang. Bunganya 450 triliun. 850 triliun. Itu sepertiga dari total anggaran kita. Lebih tinggi dari pendidikan yang hanya 20%. Lebih tinggi dari infrastruktur yang heboh itu, padahal hanya sekitar 15% dan sebagainya. Nah, kita dikibulin terus. Prioritas utama pemerintah infrastruktur. Bohong besar. Prioritas utama pemerintah Indonesia adalah bayar utang. Nah, bayar utang ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Karena buat bayar bunganya aja nggak bisa, mesti minjem. Itu kan beda. Iya kan? Nah, masalah begini, pejabat resmi menipu rakyat Indonesia dengan memberikan indikator-indikator palsu. Kalau itu yang terjadi, dan kita sebenarnya sedang nyiapin kuburan karena gali lubang nutup jurang, ini kan sebenarnya rasio pajaknya tidak sehat, sistem keuangan kita tidak sehat, manipulasi terus-menerus terjadi secara sistematik. Dan Bang RR, ini yang beginian ini bukannya nih masuk di apa yang disebut dengan pelanggaran konstitusional ya? Iya, ini pelanggaran konstitusi karena menggunakan tugas negara itu konstitusi yang satu mencerdaskan. Alinea keempat itu disebut, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan informasi-informasi hoax ini, informasi bohong, dia justru membuat bodoh rakyat kita. Ya, informasi kayak ini aja lah. Ya, yang kedua, tugas dia kan mensejahterakan rakyat. Loh, banyak pencurian ini, korupsi ini, money laundering ini justru membuat rakyat makin miskin. Kenapa? Begitu kekurangan anggaran, dia bukannya yang oligarki atau yang kaya yang dipajakin, tapi yang dipajakin malah rakyat bawah. Misalnya PPN tambah BPJS, dinaikin tarifnya, listrik dinaikin tarifnya,
segala macam, ya. Jadi Sri Mulyani dan pemerintah Jokowi ini betul-betul bisanya hanya bikin susah rakyat semua kebijakan ini. Padahal ada cara lain, yaitu kamu pajakin oligarki yang untung besar ini. Saya berikan contoh. Tahun lalu salah satu raja batubara Indonesia, warga negara Malaysia, si Kwok namanya. Dia tidur aja, untungnya nambah 147 triliun per setahun tahun lalu. Bukan karena dia naik produksi atau apa, harga batubara kan gara-gara perang lagi naik. Nah, pemerintah Indonesia nggak berani memajak keuntungan dadakan ini. Namanya itu tax on windfall profit. Ya, di negara kapitalis aja, di Inggris, di Amerika, kalau ada sektor usaha yang naik dadakan, untung dadakan, ya kena pajak windfall profit. Nah, seandainya kita pajakin, biasanya tarifnya 30%, ya sampai 40%. Dari 147 triliun, itu kan hampir 50 triliun. Iya. Itu dari si Kwok doang, belum raja-raja batubara yang lain. Ada ratusan triliun negara bisa dapat. Toh mereka nggak berbuat apa-apa. Ya, tetapi beraninya sama rakyat, naikin tarif listrik, naikin BBM, naikin BPJS, naikin apalagi lah segala macam. Naikin. Itu Bang, kalau yang dieksploitasi adalah peningkatan pajak untuk masyarakat banyak ini, itu kan bukannya menyebabkan malah kemiskinan makin absolut ya? Kemiskinan semakin turun, ya, tapi ya mereka kan keberpihakannya sama rakyat nggak ada. Nggak, maksudnya bukan kemiskinan semakin absolut tapi semakin turun? Semakin naik dong. Iya, absolut kan absolut, berarti. Ya. Dan itu kan akibatnya sebenarnya iya rakyatlah yang menanggung seluruh akibat dari kesalahan sistem. Betul. Itu. Walaupun ada yang suudon ya, saya nggak termasuk yang kelompok itu. Bahwa ini sengaja dibikin miskin kok. Supaya apa? Nanti dikasih duit 200.000 pada milih yang berkuasa gitu lah. Ini mohon maaf, ada yang suudon. Sengaja kebijakan ini bikin miskin rakyat. Supaya rakyat ini dilempar hadiah, kasih uang 200.000, dia milih gitu. Karena kesenjangan yang makin lebar itu menyebabkan sebenarnya kekuatan oligarki menjadi semakin sempurna. Jadi dia sedang menyempurnakan absolutisme oligarki. Bang, tadi kita baru ngomong itu, nanti mau Mas Novel, ini kan kalau ngomong revenue kan bukan sekedar dari pajak tuh Mas Novel, ada dari cukai. Cukai dan pabean. Oke. Karena kalau bicara cukai itu kan terhadap barang-barang yang terbatas. Di situ ada terkait dengan rokok, minum beralkohol. Sekarang ada gula rafinasi kalau salah. Dan kalau kepabeanan itu bicara ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini ada dua kepentingan mestinya. Secara garis besar, tapi berarti Pak RR yang lebih paham. Tapi yang saya pahami begitu. Yang pertama adalah penerimaan negara. Yang kedua adalah proteksi negara atas industri dalam negeri. Nah, artinya kalau itu dua hal itu diatur dan kemudian bisa mendapatkan tentu kepentingan negara. Dan kita bisa lihat di beberapa negara tentunya ada yang membuat kebijakan sampai memberikan insentif kepada industri di dalam negerinya untuk mereka mengekspor. Di satu sisi kelihatan mungkin negara akan rugi, tapi dengan dia ekspor, dia bisa mematikan industri di luar negeri itu. Dia bisa menguasai di daerah sana. Dan yang lebih penting lagi apa? Dia mendorong untuk industri dalam negerinya belajar berproduksi dengan efisien. Dan tentunya dengan lebih berteknologi dan lebih baik. Dan akibatnya ketika mereka sudah kuat, sudah bisa produksi dengan efisien, dengan teknologi bagus, dengan luar biasa, ketika dilepas, dia sudah siap untuk bersaing dengan siapapun. Di negeri kita itu nggak terjadi. Kasih saya contoh soal besi. Nah, contoh soal besi ya. Ini penting nih Bang, karena infrastruktur kan katanya, saya mau tahu contoh besi. Soal besi, kita tahu bahwa tentunya impor besi itu dibatasi karena kita juga punya industri Krakatau Steel contohnya. Tapi ketika itu bocor semua dan kemudian banyak banjir besi dari impor, maka akibatnya beberapa industri kita jadi mati. Belum lagi kita bicara industri besi yang olahan. Hari ini coba Pak BW cari tahu di mana pabrik paku di Indonesia.
Kita cari tahu bagaimana pabrik cangkul yang bikin cangkul, kita impor loh. Jadi Kita lihat, urusan paku sama cangkul aja, Iya. kita tidak berdaulat. iya. Belum lagi yang lain-lain seperti jarum dan lain, kita kalah semua. Kenapa? Di beberapa negara, contohnya China lah kita sebut ya, mereka sudah begitu piawai, sudah ahli karena didukung dan diberikan kebijakan oleh negaranya untuk memproduksi dengan jauh lebih baik dan lebih efisien. Dan itu Mas Novel berarti bukan sekedar mereka didumping, tapi juga ada penyelundupan gede-gedean di situ. Pastinya. Nah, yang terjadi penyelundupan ke sini kan masalah aparat di sini, Pak. Aparat di sini yang kemudian, kenapa kok bisa masuk? Kenapa kok kemudian mereka bisa membajiri pasar Indonesia? Atau karena dikirimnya waktu pegawai atau petugasnya sedang tidur? Nggak mungkin. Jadi ada kesengajaan lah, saya yakin. Gimana nih Bang? Contoh ini juga. Contoh yang di Pak Novel itu bagus dan relevan. Kita harus bandingkan Indonesia dengan Korea. Oke. Akhir tahun 60-an kita sama-sama miskin. Korea $100, Indonesia $100. Yang berkuasa di situ jenderal, diktator, namanya siapa? Pak itu. Pak, ya. Semuanya hampir namanya Pak. Pak Chung-hee. Pak Chung-hee. Di Indonesia, jenderal juga, diktator juga. Kok bisa dalam 40 tahun Korea masuk negara maju? Pendapatan rakyatnya per kapita hampir $38.000, 10 kali dari kita. What went wrong? Padahal kita kan punya sumber daya alam. Ya. Korea nggak punya apa-apa. Bedanya adalah pada awal Pak Chung-hee berkuasa, dia kumpulin sekitar 50 cikal bakal konglomerat Korea. Oke. Kamu akan kita kasih fasilitas kredit, kemudahan pajak, tapi kamu harus fokus di ekspor. Setiap 6 bulan kita review kemajuan ekspor. Karena dia sadar betul kalau hanya ngandalin penduduk Korea ya nggak bakal bisa besar. Pasar paling gede kan seluruh dunia. Nah, mula-mula mereka menggunakan apa yang disebut sebagai reverse engineering. Teknik nyontek. Nyontek barang-barang industri dari Eropa, dari Jepang, ya kan. Kalau perlu brand name-nya itu nyontek juga, kasih brand Itali dan lain-lain. Nah, makin lama mereka makin kuat dan besar dan kompetitif di ekspor. Sementara konglomerat di Indonesia nggak pernah diarahkan untuk ekspor. Belakangan ada di sumber daya alam, tapi manufakturnya enggak. Jadi kalau Bambang keliling dunia cari produk Indonesia di Latin Amerika, di Afrika, cuman ada 2 produk Indonesia. Satu Supermi, kedua itu obat batuk ini loh, apa? Konidin. Yang buat minum cairan itu apa? Antangin bukan? Ya anti. Antalgin, Ya sejenis itulah. Obat batuk itu ada di seluruh dunia. Tapi nggak ada produk manufaktur Indonesia loh. Ya, nah itu karena ekonomi kita, Pak Harto waktu itu yang penting ekonomi tumbuh deh, nggak penting orientasi ekspornya. Nah hari ini 100 konglomerat Korea kalau ditanya berapa persen yang diekspor, rata-rata itu 90%. Indonesia kalau dikumpulin 100 perusahaan paling besar, yang ekspor rata-ratanya kurang dari 20%, kecuali yang di sektor sumber daya alam ya. Ini yang harus diubah. Nah yang kedua adalah ketergantungan terhadap hutang. Tidak ada negara di dunia yang mengandalkan strategi hutang bisa mengejar ketinggalannya dari negara barat. Apa contohnya? Ya Latin Amerika lah, Indonesia. Kalau kita pakai hutang, maksimum kita tumbuh ekonominya 6%. Begitu lebih dari 6%, overheating.
import mesti dikurangi, hutang mesti dikurangi dan sebagainya. Jadi siklusnya itu naik sedikit, kepanasan, turun lagi. Harus diturun lagi, harus pasang rem lagi. Itu terjadi di Latin Amerika. Itulah yang menjelaskan kenapa awal abad ke-2000 beberapa negara di Latin Amerika, Argentina, Brazil sama majunya sama Eropa. 100 tahun kemudian mereka jauh ketinggalan. Nah, negara yang bisa mengejar ketinggalannya dari Barat, yaitu terutama Jepang, Korea, Cina, Singapura sama Malaysia, tidak ngandelin diri sama hutang, mengandalkan diri kepada strategi dan kebijakan. Dan sebetulnya nggak sulit banget, Pak Novel. Saya ditunjuk jadi Kabulok sama Menko sama Gus Dur. Kita bisa tuh nggak ada import beras. Sederhana, satu, ya kan, saya kurangi utang petani hampir 26 triliun, sisa kredit usaha taninya zaman Habibie, utang berbunga, petani diuber-uber karena tanahnya harus bayar karena tanahnya disita oleh camat sama polisi. Saya hapusin. Gus Dur bilang, Rizal kamu bisa masuk penjara lo ngapusin 26 triliun. Saya bilang, Gus silakan aja mau tangkap gue seperak aja nggak dapet. Ya kan, jadi petani gembira karena nggak diubah-ubah. Habis itu saya naikin rasio harga gabah dengan pupuk. Petani padi kan dia jual gabah. Nah dari dulu rasionya hanya 1,5 dibandingin satu untuk pupuk, setengahnya untungnya petani. Kami naikin 1,75. Jadi buat pupuk 1, petani untungnya naik jadi 75%. Ya semangat naikin produksi. Nggak perlu import 2,5 tahun. Jadi solusinya itu bukan dengan proyek, Pak Novel, bikin food estate, bikin apa. Termotivasi dengan tadi ya. Dengan policy dan strategi. Misalnya, kalau kita berani, kita naikin rasionya 2:0. Untungnya kan 100%. Wah pengusaha aja mau tuh nyawa. Mana ada bisnis untungnya 100%. Jadi ngelola negara itu dengan strategi dan policy. Bukan dengan proyek, Ini kan rusaknya pejabat pun mau main proyek. Gitu. Sekarang bukan juga ada strategi, Bang. Siapa? Ada kebijakan katanya tidak boleh import. Begitu ada padi panen, datang ke tempat panen, foto-foto di situ. Itulah. Akhirnya terus import dibuka kerannya. Kalau Jokowi, kalau dia pidato ke kiri, tindakannya itu ke kanan, jangan salah. Dia kan pidato bolak-balik. Kita kurangin import garam, import ini, import itu. Habis itu dia angkat menteri-menteri yang rent seeker, yang menteri-menteri nyari duit dari import, ya kan? Karena apa? Bawang putih aja untungnya itu 17 triliun, Bang. Kamu pakai nyogok pejabat 1 triliun dari atas ke bawah, kamu udah untung 16 triliun. Jadi mereka semangat pada saat panen, importnya mereka kurangi. Jadi petani yang udah panen nyesel, ngapain gua nanam bawang putih? Dia kurangin kan. Begitu nggak musim panen, dia genjot lagi naikin. Ini bisnis gila. Gula itu untungnya 35 triliun. Terus apalagi lah padi berapa apa, semua angkanya. Mohon maaf Pak Novel, saya udah bawa ke KPK. KPK periode kapan tuh, Pak? Sebelum si Firly. Oh, sebelum si Firly. Ya, tapi nggak ada yang berani. Saya udah siapin undang-undangnya. Kita kan kerja Pak Novel masih ada di situ. Ya, Pak Novel kan bukan kebijakan. Saya penyidik, Pak. Ya kan saya datang ke ketuanya. Iya kan? Pak Agus Raharjo kalau nggak salah. Agus Raharjo, saya kasih di pasal-pasal di mana kita bisa tangkap. Hitungan kerugian negara di setiap komoditi kita siapin. Laporannya segini, dicuekin tuh sama Agus Raharjo. Yang sekarang belum pernah, Bang Rambu. Ya, belum pernah. Nah,
poin saya, Jokowi nunjuk menteri sebagai rent seeker, hadiah supaya mereka nyari duit kan. Nah, habis itu kerjanya mereka yang import. Karena itu cara yang paling gampang nyari uang. Yes, rent seeker di sini. Gila, gula 35 triliun. Kamu tahu nggak kalau menterinya nyetor ke siapa? Nah, jadi dia industri gula kita hancur, iya kan? Petani garam kita hancur. Harusnya cuma import 2 juta ton, harusnya dia import kan 3,5 juta ton. Waktu saya sama Susi kita protes, kita batalin karena kebutuhannya hanya 2. Jadi mereka tuh nggak mikir nasib petani garam, petani tebu atau petani ini. Yang penting mereka untung. Nah, Jokowi selalu pidato sebaliknya, kita kurangin import. Tindakannya sebaliknya. Itu kalau dia betul-betul sudah bertentangan dengan cita-cita Soekarno tentang kemandirian. Kalau yang urusan jarum, paku, cangkul, itu kan agak menghina tuh kalau kita nggak punya industrinya itu. Iya, dan sebetulnya nggak sulit-sulit amat. Tadi Mas Novel udah katakan, dengan kombinasi tarif dan tax policy, gampang ini. Jadi ngatur itu dengan policy dan strategi. Nah, mohon maaf, kabinet Jokowi nggak bisa gini karena isinya pedagang semua. Dia ngerti cara nyari duit, termasuk dengan cara nggak benar, tapi dia nggak ngerti policy, nggak ngerti strategi. Bang, balik lagi tadi, ada isu fraud. Kalau kita bisa ngerasain semua, tapi kemudian masih ada fraud di dalam pendapatan atau revenue negara, ini kan jadi masalah nih. Kasus Rafael itu menunjukkan sebenarnya ini bukan hanya 1, 2, 3 orang, ada ratusan orang. Dan itu kan artinya ada, saya mau bilang satu ada sarang dan jangan-jangan ada konspirasi di situ gitu loh. Itu nggak mungkin dilakukan sendiri. Saya didatengin oleh pejabat Departemen Keuangan Eselon 4 yang dia udah muak dengan sistem ini, dia ngundurin diri. Punya pengalaman 10 tahun lebih. Nah, dia diangkat untuk bagian investigasi dan audit dari berbagai macam ini. Dia lakuin. Dan banyak nangkep. Ada pejabat pajak nerima sekian puluh miliar apa miliar. Dilaporin ke bosnya, direktur. Direktur selalu meragukan hasil dia penyelidikannya. Ini nggak benar nih, ini kamu apa? Ya, bikin lagi panitia baru, investigasi baru. Lama-lama kasusnya hilang. Nah, dia kan bingung kok selalu polanya kayak gitu. Iya kan, dibentuk tim pemeriksa seolah-olah serius mau nindak, nanti bikin lagi tim 2, tim 3, akhirnya cair. Ternyata dia pelajari, ada satu kasus dia tahu persis. Ada pengusaha yang harusnya bayar pajak 1,9 triliun. Diaturlah, biasanya ini memang main pada eselon 3, eselon 4, atau konsultan pajak. Ya kan, diatur yang dikenakan pajak yang 1 triliun aja. Ada uang 200 miliar untuk bagi-bagi. Ternyata direktur dapat, wakil direktur dapat, tim audit dapat, semuanya dapat. Makanya dia bilang nggak mungkin ada pembersihan, karena yang bawah ini kan nyetor ke atas. Iya kan? Jadi mereka saling melindungi, Pak. Ada nih pejabat pajak yang saya udah tangkep terima 15 miliar Pak hengki-pengki dengan wajib pajak. Sama bosnya digeser doang. Iya kan? Karena dia kan biasanya nyetor sama bosnya. Jadi naif kalau kita katakan ini individu-individu. Pasti ada sistemnya. Betul. Mas Novel, dalam perbincangan kita dengan orang yang juga cerita mengenai modus operandi, itu sebenarnya sudah ada orang ditetapkan di bagian-bagian tertentu kan, Mas? Iya. Ya kan? Jadi itu, jadi ini bukan 1, 2 orang, ini memang betul Bang RR bilang tuh ada satu konspirasi ini yang udah ditaruh di situ. Bahkan kalau nyontoh kasus Rafael, katanya Rafael itu termasuk udah di talent scout akan jadi kanwil gitu. Iya. Memang menarik yang Pak Bobi bilang tadi. Memang seperti yang dibilang Pak RR tadi, bahwa ini nggak mungkin sendiri. Apalagi pola kerja bidang pemeriksa pajak atau bidang intelijen di pajak, itu mereka bekerja dengan kerja tim dan ada supervisor dan lain-lain. Tadi yang Pak Bobi katakan, beberapa penelitian yang dilakukan secara singkat, ini penelitian singkat ini Pak Bobi. Tentunya pengalaman saya ketika saya di KPK,
Saya pernah beberapa kali melakukan OTT di pajak ya. Ada beberapa pejabat pajak yang kita OTT. Kita kemudian periksa dan di situ ternyata mereka tuh saling berjejaring. Cuman membuktikannya memang nggak mudah. Kita perlu pendalaman dengan lebih cermat dan teliti di situ. Dugaannya memang ada pola untuk saling berhubungan dan ditempatkan di beberapa daerah. Tentunya daerah-daerah yang punya potensi untuk yang basah lah istilahnya. Terus tadi yang Pak Boyo katakan, dari informasi yang diperoleh memang contohnya Rafael ya. Ini dia masuk di talent scout ya. Untuk tentunya talent scout orang yang akan diorbitkan lah gitu. Dan infonya mau dilepaskan jadi Kakanwil Sumatera Utara atau apa gitu. Daerah basah itu. Daerah basah sekali. Artinya apa iya selama ini nggak ada yang tahu? Apa iya kemudian selama ini nggak kelihatan gitu? Apa iya baru kemudian diketahui setelah netizen teriak-teriak gitu? Jadi seperti itu lah. Mas Bambang, pada dasarnya petugas pajak dia dididik S1-nya bagus loh di STAN. Ya. Ngerti accounting, ngerti monitoring kekayaan, S2, S3. Disekolahin khusus buat itu. Jadi kasarnya, bahkan mereka ada model komputernya. Mas Bambang masukin apa-apa aset atau revenue, dia tahu kok kira-kira yang benar berapa, yang nggak benar. Udah ada modelnya. Jadi kecanggihan teknis dari pegawai pajak dari eselon 1 ya, apalagi sampai doktor, itu udah berkelebihan. Sistem pun ada, tetapi seluruh itu hanya digunakan ke arah wajib pajak, tidak digunakan ke dalam. Jadi istilah saya, dia jadi macan keluar, jadi kucing ke dalam. Kenapa? Ya udah paguyupan daripada unholy alliance istilah saya itu. Unholy alliance, oke. Paguyuban orang jorok semua. Jadi dia saling melindungi. Nanti nggak enak nih kalau saya buka kasus ini, nanti temennya buka kasus saya, gitu-gitu loh. Jadi macan untuk yang nggak store. Nggak store. Yang store jadi kucing juga. Makanya membenahin ini harus ada shock terapi dari orang luar. Baru bisa. Kalau nggak bisa. Kalau Bang RR menjadi ininya, apa yang mesti dikerjain jadi? Ya kalau kita sih udah nggak mau jadi menteri-menteri lagi, gua mau jadi presiden, ya kan? Tapi sederhana kok, tunjuk menteri keuangan, pecat 100 orang pegawai bea cukai dan pajak. Sederhana kok, lu masuk daftar di luar kewajaran, lu mengundurin diri baik-baik atau gua bawa ke polisi semua nih, pasti semua tanda tangan. Kalau yang keterlaluan banget, baru kita polisi. Ya kan? Dan yang kedua, pasti ada geng-gengan di situ. Ya kan? Dan selalu terkait dengan daerah basah. Ya kan? Daerah basah tuh Sumatera Utara, daerah basah. Paling banyak perkacauannya. Jakarta, daerah basah. Kan mereka buat pajak besar, beda kantornya. Tadi situ aja. Pasti ada kaitan-kaitannya sama siapa di atas gitu loh. Lu kocok. Yang dari daerah basah lu pindahin, seandainya nggak dipecat ke daerah kering, dan daerah kering pindahin ke basah. Dan kalau perlu penangkapannya seperti yang saya lakukan itu, telepon Kapolri, tangkap di kantor, biar gempar gitu loh. Tangkap 10 orang di kantor pakai machine gun kan. Potong tuh monyet di depan monyet yang lain. Iya kan, itu kan jadi tontonan, shock therapy. Nggak akan ada lagi yang berani. As simple as that. Habis itu benahin sistemnya. Istilahnya kecanggihan mereka itu harus berlaku ke dalam keluar. Ya, kita benahin. Ada usul Mas Novel? Saya mau usul, tapi gimana Pak ya? Karena kan ada yang bilang tuh, katanya jangan ditangkepi, dicegah aja gitu. Karena pencegahan. Kita mau usul apa lagi nih? Padahal pencegahannya pakai IT pula. IT-nya ini apa yang dibilang digital ternyata cuma elektronik doang. Tapi saya sepakat tadi Pak RR bilang bahwa memang upaya mencegah yang terbaik itu ya diberikan contoh, ditindak dulu,
dengan harapan kemudian orang lain nggak berani berbuat, baru sistem diperbaiki. Ya, itu yang paling masuk efek akal. deterren dulu baru pembangunan sistem ya. Tapi Pak BW jangan terlalu komentar juga, karena Pak BW di luar di luar Oh sistem. iya, ini ada orang di luar, ini juga nih Pak Iya. RR. Di luar pemerintahan nggak usah terlalu banyak ngomong deh. Yang luar iya. biasa, Departemen Keuangan selalu punya proyek namanya reformasi pajak. Udah 15 tahun. Dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia. Oke. Ratusan juta dolar. Oke. Ya, dipakailah ganti komputer. Ya, mula-mula di pajak itu atau keuangan punya 3 sistem komputer karena proyeknya beda-beda kan. Iya, iya. Nah, ternyata nggak nyambung, datanya nggak match. Bikin lagi proyek baru supaya satu yang punya unified, ya kan? Nah, digunakanlah indikator-indikator bahwa mereka berhasil mencegah korupsi dan menegakkan good governance. Ini yang dibacakan Sri Mulyani sebagai kemajuan dalam pengelolaan good governance. Di lapangan, that's not what happened. Oke. Bukan itu yang terjadi, tapi dia bisa pidato bahwa proyek ini, kan dia harus bertanggung jawabin proyeknya. Berhasil meningkatkan wajib pajak, berhasil meningkatkan disiplin petugas pajak, sistem bla bla. Baca aja tuh laporannya. Ya, itu juga skandal. Buat benahin gitu aja, lo mesti minjem ratusan juta dolar dari Bank Dunia. Rakyat lagi yang bayar gitu loh. Dan ini pernyataan ini mengkonfirmasi Mas Novel. Iya. Itu sebabnya dalam 3 minggu ini yang dikeluarkan oleh saya sudah menegakkan disiplin, saya sudah lakukan, tapi kejahatan yang itu nggak pernah dibongkar. Iya, betul. Ya kan? Kejahatan yang luar biasa tidak pernah dibongkar. Mana yang sudah pernah diserahkan untuk ditegakkan itu? Dan yang menarik dari beberapa kesempatan Pak RR menyampaikan bahwa yang terbaik adalah pejabat kalau mau menggunakan partisipasi publik, termasuk media, untuk mencari masalah di dalamnya. Masuk semua itu. Dengan begitu akan kelihatan dan dia akan terbantu. Sekarang Pak, ketika ada yang begitu, dikriminalisasi, mana buktikan? Anda buktikan. kalau mengkritik, jangan sekedar mengkritik, tapi harus memberikan solusi. Waduh, akhirnya nggak ada yang mau, Pak. Ada lagi Mas, diundanglah buzzer. Oh iya. Diundanglah orang-orang yang akan mengentertain bahwa seolah-olah masalah selesai gitu loh. Itu beberapa tahun yang lalu Profesor Cipta, tahu kan? Cip Lesmana. Dia ngeritik pajak. Langsung diperiksa pajaknya. Mau ditangkap mau dipenjarain. Akhirnya minta tolong saya telepon Dirjen Pajak. Kamu udah gila? Orang cuman pembicara, income-nya apa, lo mau tangkap gini-gini. Saya mau ramein lo. Lepasin. Akhirnya dilepas. Nah, orang sekelas Profesor Cipta itu bisa mereka periksa. Kamu nih sok-sok ngeritik nih, periksa pajak kamu. Dia mau tangkap kamu. Iya. Kacau kalau begitu. Sebenarnya sih yang kita lakukan ingin membangun supaya ini jauh lebih baik. Oh, dia nggak ngerti itu. Ya kan kita, dan ini bukan mengeritik orang per orang, Bang. Kita ngeritik itu kan tapi pokoknya kamu mengganggu sistem lah. Sistem kejahatan kamu ganggu, ya terganggu lah dia. Biasanya dia bisa penjarain kamu kok. Ya Pak Cipta tuh mau diancam ditangkap kok. Semua bisa dilakukan sih sebenarnya oleh kekuasaan kegelapan itu. Tapi kalau orang yang percaya pada Allah sebenarnya ya kita akan meyakini. Terus ada usulan apa lagi nih Bang yang menarik untuk supaya kita bisa membangun bangsa ini lebih bagus lagi supaya kemudian revenue kita tambah meningkat, terutama di sektor pajak. Waktu zaman Orba pernah 85% dari pendapatan APBN hanya dari sektor oil and gas. Ya, karena harga minyak kan naik dari $6 ke $60. Itulah Soeharto gunakan untuk bikin SD Impres, Puskesmas, dan segala macam. Tapi setelah itu, sumber daya mineral ini seolah-olah milik swasta. Padahal berdasarkan undang-undang dasar kita, itu milik rakyat, dikelola oleh negara, pelaksananya bisa swasta, asing maupun domestik. Nah, kalau di oil and gas sederhana. Setelah dikurangi ongkos-ongkos buat investasi, untungnya negara dapat 85%, swastanya 15%. Production sharing, swasta udah happy karena memang untungnya. Nah, harusnya sektor yang lain-lain ini
kita juga sama aja. Oke lah kita kasih mereka 40%, 60% masuk negara. Kalau itu terjadi, Bang, kamu lihat nggak di Uni Arab Emirat, di Saudi Arabia, sekolah gratis, tunjangan macam-macam. Dari mana sih? Betul. Itu sederhana, dari oil atau gas. Qatar itu dari gas saja. Ratusan engineer Indonesia, termasuk ITB, kerja di Qatar. Nah, memang yang kuasai negara, yang menikmati mungkin 50% itu adalah keluarga raja. Tapi rakyat biasa dapat pendidikan gratis sampai universitas, kesehatan gratis, lain-lain. Nah, sama di Finlandia, Norwegia, sumber daya alam oil and gas milik negara. Makanya mereka gratisin. Jadi bukan hanya karena sistem Islam. Mohon maaf, sistem di mana kekayaan alam dikelola oleh negara. Sebesar-besarnya untuk itulah kenapa pendiri Republik kita ini dari awal kan maunya ini. Karena dia ingin lihat contoh negara-negara Skandinavia. Ya kan? Nah, kalau kita lakukan ini, swasta tetap untung, tapi untungnya tidak sedahsyat hari ini. Nah, tapi kita nggak usah tergantung hutang, kita bisa gratisin pendidikan sampai universitas dan lain-lain. Untuk itu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, pasal ini aja, yang lain-lain mah nggak usah, ya kan? Ini aja kita enforce. Nah, inilah yang mereka takut, makanya mereka nyogok undang-undang mineral yang disusupkan ke dalam Omnibus Law ini. Oke. Teman-teman, tadi kita sedang mendiskusikan kewarasan kita untuk melihat masalah dengan lebih cerdas, lebih cermat, dan juga mencari jalan keluar. Tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi ingin membangun bangsa yang jauh lebih dahsyat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.